Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sadagi dengan NPM 233510236 dari kelas Big Data 6A dengan praktikum Big Data di kelas 6B. Di sini pertama tugas kita menjelaskan secara ringkas dari materi pertemuan 1 sampai 6. Baiklah, di sini kita pertama masuk ke modul 1 atau pertemuan 1. Kita pertama itu kita di sini untuk berkenalan atau pengantar, berkenalan sama Big Data dan PySpark. Nah, di modul ini itu kita belajar kalau cara mengolah data untuk udah berubah. Jadi kita kalau misalnya dulu pakai data pakai satu apa nama server get atau monolitik. Nah, sekarang itu di sini kita pakai banyak komputer biasa yang kerja bareng. Kita pakai Apache Spark buat ngatur kerja bareng ini. Jadi di sini kita akan lihat kenapa Spark lebih ngebut kerjanya daripada Hadoop Map Redundancy. Nah, soalnya jika proses data langsung di RAM jadi soalnya ini tuh proses data langsung di RAM bukan bolak-balik nulis baca ke hard disknya. Nah, di sini juga kita berkenalan dengan 5V atau yang pertama ada volume yaitu untuk seberapa cepat datanya, yang kedua ada velocity yaitu seberapa cepat ngalirnya, yang ketiga ada variety yaitu seberapa beragam bentuknya, dan yang keempat ada veracity yaitu seberapa berantakannya, dan yang terakhir ada value yaitu seberapa berguna yang bisa insight yang bisa kita ambil. Jadi modal arsitektur di sini kita punya drive-nya itu tempat kode jalan ngatur semuanya. Selanjutnya cluster manager yang untuk membagi-bagi pekerjaannya, dan worker atau eksekutornya yaitu untuk yang benar-benar ngerjain tugasnya dan nyimpen datanya di RAM. Nah, jadi apa namanya di praktik ini kita itu menginstal PySpark seperti Packseason. Untuk Packseason itu sebagai bentuk untuk pintu masuk ke Spark-nya, lalu kita bikin data frame dari data mentah dan kita cek struktur serta titiknya. Nah, selanjutnya itu secara ringkasnya kan. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang kedua yaitu di sini untuk menyimpan data ke HDFS. Nah, di sini itu kita lebih banyak setup teknisnya. Kita pertama install Java, Hadoop, terus kita konfigurasi ke file XML supaya HDFS-nya ini tuh bisa jalan di laptop kita sendiri. Setelah HDFS-nya nyala, kita upload file CSV-nya itu ke Python pakai library HDFS ke folder di HDFS-nya itu. Nah, jadi kita bikin belajar cara file ke sistem penyimpanan raksasa meski visualisasi mininya itu ada di laptop kita. Baiklah, itu sederhananya kita yang masuk ke dalam modul ketiga, yaitu di sini itu untuk modul ini itu yang pelajaran ketiga itu di sini bisa dibilang kesimpulan itu kita untuk bersih-bersih data atau data wrangling. Nah, di sini itu kita menghadapi kalau misalnya banyak data asli itu data yang mentah atau kotor gitu, seperti ada yang kosong, formatnya beda-beda, teksnya berantakan. Jadi di sini kita belajar ada 4 hal, yaitu yang pertama kita isi nilai yang kosong pakai valina atau when otherwise. Selanjutnya yang kedua kita samai formatnya yang tadinya beda-beda jadi satu format. Yang ketiga kita pakai regex buat ngorek info dari teks panjang. Misalnya kita ambil nama barang dari, misalnya kan ada teks panjang gitu, kita ambil cuma intinya aja. Dan yang terakhir kita buat kolam baru berdasarkan logika. Misalnya kalau misalnya transaksi misalnya untuk penjualan, kalau transaksinya gagal kita set totalnya jadi 0 gitu. Ya, jadi yang penting dalam modul ini itu kita memakai transformation dari filter dan select atau itu tuh memang belum benar-benar dieksekusi, tapi masih baru rencananya aja. Tapi setelah itu kita panggil action showcon, yaitu untuk Spark itu menjalankan lazy evolution, yaitu apa yang malas itu. Oke, sekian dari bab 3. Kita masuk ke bab 4 yaitu Spark SQL, query complex, join, dan agresi. Nah, jadi di sini itu kita punya beberapa data frame. Nah, dari kita dapat tabelnya dari tabel virtual.
Jadi di sini kita di sini memakai apa namanya? eh, ker- mana dia? Di sini kita memakai bukan create data, create. Aduh, lupa. Kita di sini tuh memakai create or replace stem view. Nah, itu di sini kita dari sini tuh kita tuh ada 3 yang kita pelajari dari bab ini. Yang pertama itu kita gabungi beberapa tabel, misalnya ada tabel pegawai, gaji, dan dapat termennya. Yang kedua ada aggregation, yaitu kita pakai sum, average, count, dan bareng group by-nya itu buat bikin jaringan ringkas, misalnya total dapat termennya atau gimana. Satu yang terakhir ada when function, yaitu ini tuh bisa kita lihat untuk menghitung ranking rata-rata per grup tanpa harus mengurangi barisan outputnya. Misalnya siapa yang paling gajinya paling tinggi tiap departemen atau barisan atau yang lain sebagainya lah ya. Jadi kita ini di bab ini tuh kita dibantu katalis operation yang otomatis nyari paling efisien buat menjalani query kita. Oke, baiklah masuk ke bab kelima, yaitu di sini kita itu masuk ke optimasi kinerja dasar. Jadi di sini itu yang kita pelajari itu ada empat. Yang pertama kita di sini itu pakai explain, yaitu buat lihat rencana eksekusi Spark sebelum benar-benar kita proses. Yang kedua kita pakai chase, yaitu untuk menyimpan data yang kita pakai di RAM biar nggak perlu dibaca ulang dari disk terus-menerus. Yang ketiga itu untuk mengatur prosesi pakai repetition, itu tuh untuk mengocok ulang total atau koleksi, itu untuk gabungan presisi dan lebih hemat dianya. Dan yang terakhir kita bandingkan format Paretos ke CSV, yaitu kita lihat sendiri kalau barcode itu jauh lebih kecil ukurannya dan lebih cepat buat query agresi dibandingkan CSV, yaitu kalau CSV kan per baris, sedangkan barcode itu per kolom dia. Nah, baiklah selanjutnya kita masuk ke dalam modul yang terakhir. Nah, di akhir ini ada kita bahas tentang MongoDB, yaitu di sini tuh kita masuk ke paradigma yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita kerja dengan data bertabel, nah di modul terakhir ini kita coba pakai MongoDB ini. Di mana di sini tuh kita menyimpan data sebagai dokumen mirip seperti data decostory di Python. Nah, bukan hanya baris berbaris saja. Nah, keunggulan yang ada di modul ini itu ada 3. Yang pertama itu kita nggak perlu mendefinisikan struktur kolom dari awal. Yang kedua itu kita bisa menyimpan array dan data bersarang langsung dalam satu dokumen, jadi nggak perlu pisah-pisah. Dan yang terakhir tuh kita memakai tabel jadi collection, dan row-nya kan di sebelumnya kita pakai row, itu nanti di row itu ada, di sini kita pakai dokumen. Jadi mungkin sekitar segitu saja untuk penjelasan singkat dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu terapkan dalam bentuk contoh data dari materi P4 sampai P6. Di sini saya memakai materi P4 atau kita dari pertemuan keempat. Di sini kita seperti biasa memakai Spark Session, dan di sini kita mempunyai setup data atau tabel, kita mempunyai 3, yaitu untuk data termennya, yaitu baru data pegawai dan data gaji bulanan. Nah, di sini itu dari departemennya kita mempunyai 3 departemen, yaitu yang pertama forensik digital, yang kedua software engineering, dan yang ketiga cyber security. Dan di tabel pegawai kita mempunyai 5 pegawai, ada Nindak, Franz, Aulia, Kafka, dan Saragi. Dan yang terakhir kita mempunyai tabel gaji bulanan, ada gaji bulanan bulan 10 dan bulan 11. Nah, di sini itu tabel kita itu dimasuk ke dalam, jadi itu disebut tabel virtual, yaitu masuk ke dalam mana tadi? Create or lever time view, masuk ke dalam, jadi itu bisa dipakai sebagai query biasa. Nah, masuk kita ke query pertama, yaitu di sini itu kita masuk ke join atau agensinya.
atau tabel Dapatermen seperti di tabel Dapatermen, yaitu di sini itu untuk menghitung total pengeluaran gaji per Dapatermen untuk bulan 10 atau bulan Oktober 2027. Kita di sini memakai left join. Di sini kita memakai left join ke Dapatermen yang bukan join atau yang bukan biasa. Nah, supaya kan kita mempunyai Saragi yang nggak punya Dapatermen sama sekali. Jadi yang Saragi yang ini itu nggak kehitung karena dia tidak mempunyai Dapatermen sama sekali. Nah, karena nama Dapatermen yang non itu nggak ada, kita jadi nggak kita sebutkan. Jadi kita memakai kita memakai close itu tuh hasilnya satu, setelah itu hasilnya kita urutkan dari pengeluaran gaji terbesar. Dari pengeluaran gaji terbesar ke yang terkecil. Dengan gaji terbesarnya itu mempunyai cyber security, yang kedua forensik digital, dan yang paling kecil adalah software engineering. Selanjutnya yang kedua ini kita ini memakai window function atau window function plus CTE. Nah, di sini itu kita untuk mencari siapa yang gajinya paling tinggi dari masing-masing Dapatermen yang ada pada bulan November atau pada bulan 11 2027. Nah, di sini tuh sekalian untuk melihat selisih rata-rata dari Dapatermennya masing-masing. Nah, di with scale detail ini tuh adalah CTE atau kita bisa dibilang tabel sementara buat nampung hasil hitungan biar query-nya itu nggak double-double. Nah, selanjutnya itu dia AFJ over ini itu tuh untuk menghitung hasil rata-rata gaji per Dapatermen tanpa mengurangi barisnya. Dan selanjutnya ada rank ini, rank over possession by Dapatermen itu dan sebagainya itu. Ini itu untuk tujuannya itu untuk ngasih ranking gaji di tiap Dapatermen yang ada. Dan yang terakhir yang where as money itu bukan. Kok respon itu ini tuh untuk tahunnya, jadi kan kita punya 2 bulan yaitu bulan 10 dan bulan 11, yang ini untuk bulan 11-nya, dan yang terakhir itu where rank in depth sama dengan 1. Nah, ini itu untuk menyaring, jadi kita mengambil ranking satunya aja dari tiap Dapatermen yang ada. Nah, jadi untuk menjelaskan outputnya itu, yang pertama itu kita untuk menunjukkan Dapatermen mana yang paling boros gaji di Oktober, dan yang kedua itu untuk nunjuki pegawai top yang paling top di tiap Dapatermen di bulan November plus rata-rata gajinya di atas rata-rata gaji di antara tim-timnya. Oke, baiklah sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.